Istriku adalah CEO berwajah dingin yang terkenal di Haichan, sedangkan aku cuma suami kontraknya. Tameng manusia untuk menghalau para pria yang mendekatinya. Kelebihan terbesarku adalah tahu diri. Aku tahu posisiku, di atas kertas, dia memang istriku. Tapi kenyataannya, dia adalah bosku. Aku tidak pernah pamer kalau aku menikah dengan seorang CEO. Tujuan utamaku hanyalah menjadi karyawan terbaik. Istriku sangat menyukai kinerjaku. Jadi hidupku berjalan sangat mulus. Sampai suatu hari, seseorang kembali dari luar negeri. Dan kehidupan damaiku langsung hancur berantakan. Semuanya mulai berubah. Aku masih ingat setahun yang lalu. Saat aku baru saja lulus kuliah dan menjadi budak korporat baru. Lulus dari universitas biasa-biasa saja membuatku jauh dari kriteria pekerja idaman. Wajahku memang tampan, tapi aku sama sekali tidak punya kemampuan apa-apa. Aku melamar ke banyak sekali perusahaan, tapi tidak ada satupun yang mau menerimaku. Walaupun aku tahu HRD cuma mengadakan wawancara demi memenuhi target KPI mereka. Aku tidak boleh melewatkan satu kesempatan pun. Anak miskin dari kalangan bawah sepertiku tidak punya pilihan selain terus berjuang. Suatu sore, suara tonggeret saling bersahutan di pohon beringin. Setelah penolakan menyakitkan lainnya, aku keluar dari gedung kantor dengan linglung. Mengendarai sepeda soang untuk pulang ke kamar kos bawah tanahku yang lembab. Di tengah jalan, aku tidak sengaja menyerempet mobil mewah yang sedang parkir di pinggir jalan. Jantungku serasa kopot, hidupku saja sudah pas-pasan. Dan sekarang aku malah membuat goresan besar di mobil mewah. Berapa banyak ganti rugi yang harus kubayar? Rasanya aku harus menjual ginjal untuk melunasinya. Tepat di saat itu, seorang wanita yang anggun dan berwajah dingin keluar dari mobil. Melihatnya, aku sangat gugup sampai hampir tidak bisa bicara. Maaf sekali, Nona, kataku. Tadi saya kurang fokus, saya tidak sengaja, tapi saya tidak akan kabur. Saya pasti akan membayar biaya perbaikannya, benarkah? Tanyanya, kamu mau membayar? Ya, jawabku. Tapi saat ini, saya tidak punya banyak uang, dan saya juga belum punya pekerjaan. Bisakah Anda memberi saya sedikit waktu? Atau bolehkah saya mencicilnya? Saya tidak akan lari. Saya bisa menulis surat utang, bahkan meninggalkan kartu tanda penduduk saya pada Anda. Alamat rumah, saya ada di sana. Jadi Anda bisa mencari saya dengan mudah. Dia mendengarkanku dengan penuh minat tanpa menyelas sekalipun. Setelah aku selesai bicara, dia menjawab dengan tenang, baru lulus kuliah, ya, dan masih mencari kerja. Ya, menabrak mobilku sebenarnya bukan sepenuhnya salahmu. Aku parkir liar di sini, jadi kamu tidak perlu membayar apa-apa. Tapi, aku punya lowongan pekerjaan yang mungkin kamu suka. Mau mengobrol di dekat sini? Pekerjaan. Apakah aku baru saja mendapat durian runtuh? Bagaimana mungkin hal seindah ini terjadi padaku? Ini pasti penipuan, tapi kantongku sudah benar-benar kosong. Apa ruginya mencobanya? Bahkan, kalau mereka memaksaku mengajukan pinjaman, tidak akan ada bank yang mau menyetujuinya. Selama aku menghindari tempat-tempat yang mencurigakan, mereka tidak akan bisa menculikku. Bagaimana kalau pekerjaan itu benar-benar bagus? Jadi, kita mau pergi kemana? Tanyaku. Dia melihat sekeliling lalu menunjuk ke sebuah kafe yang tenang. Kami mencari sudut yang sepi di dalam. Setelah memesan 2 kopi, dia akhirnya mulai membahas tentang pekerjaan itu. Bisa perkenalkan dirimu? Tanyanya tentu saja. Kataku, nama saya Sul Yunian. Umur saya 22 tahun dan lulusan dari sebuah institut teknologi. Aku langsung masuk ke mode wawancara kerja. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi setelah aku selesai, dia sama sekali tidak bertanya tentang nilai atau keahlianku. Alih-alih, dia malah bertanya, apakah kamu sehat? Terutama dari penyakit menular. Tidak, sama sekali tidak, jawabku. Saya baru saja melakukan pemeriksaan kesehatan baru-baru ini laporannya. Dia tidak mengambil kertas itu, tidak perlu, aku mempercayaimu, katanya. Biar ku perkenalkan diriku, aku Shen Youchun CEO dari sebuah perusahaan. Umurku 3 tahun lebih tua darimu. Aku sehat, tidak punya penyakit atau rahasia apapun, jadi tenang saja. Pekerjaan yang kukatakan tadi bukan pekerjaan biasa. Aku butuh suami formalitas saja untuk mengatasi tekanan dari keluarga dan para pria pengganggu yang terus mendekatiku. Kamu kelihatan cukup baik.
Apakah kamu mau mempertimbangkan pernikahan kontrak? Kita akan menandatangani perjanjian selama 5 tahun. Aku akan memberimu 30.000 yuan setiap bulan. Saat perjanjian ini berakhir, kamu akan mendapatkan uang pisah sebesar 5 juta yuan. Tentu saja, kamu boleh mengakhirinya lebih cepat. Tapi, kalau begitu kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Lidah ada uang pisah. Melihat mulutku yang melongo lebar, dia mengernyitkan dahi. Kenapa? Kamu tidak percaya padaku? Aku langsung tersadar dari lamunanku, merogoh bawah meja, dan membuka kunci ponsel Redmi-ku yang layarnya retak untuk mencari namanya dengan cepat. Ternyata dia memang presiden dari grup Shen. Ternyata memang dia. Aku segera menimbang-nimbang tawarannya. Suami kontrak. Menikah tepat setelah lulus kuliah? Tidak, ini adalah durian runtuh yang sangat besar dari seorang penyokong kaya yang cantik jelita. Setelah sekian lama berjuang, akhirnya sebuah pekerjaan dengan gaji tinggi jatuh ke pangkuanku. 30.000 sebulan, dan bahkan jika aku dipecat dalam 5 tahun, uang pesangonnya 5 juta. Ini benar-benar mimpi yang jadi kenyataan, di mana lagi aku bisa menemukan pekerjaan seindah ini. Aku mau. Saya percaya pada Anda, kataku, jadi kamu setuju? Tanyanya dia, saya setuju. Kapan saya bisa mulai? Dia menatapku, benar-benar kehilangan kata-kata. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah kamu membawa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga? Ada, di tempat kos saya. Bagus, siapkan semuanya dan kirimkan datamu kepadaku. Aku akan menjemputmu besok. Kita akan menandatangani kontrak dan langsung pergi ke kantor pendaftaran pernikahan. Kita benar-benar akan menikah? Tanyaku, tentu saja, jawabnya. Semuanya harus terlihat nyata. Demi 6.800.000 yuan, bahkan menjadi seorang duda pun sangatlah sepadan. Keesokan harinya, kami mendaftarkan pernikahan kontrak itu. Kontraknya sangat profesional, dengan lebih dari 100 pasal. Aku membaca beberapa pasal pertama dengan teliti, tapi hanya membaca sekilas sisanya. Setelah penandatanganan, kami langsung menuju kantor catatan sipil untuk pernikahan kami. Kemudian, dia membawaku ke vilanya. Saat memilih kamar, karena aku tahu diri, aku sengaja memilih kamar asisten rumah tangga. Tapi bahkan kamar itu luasnya 34 meter persegi, terang dan mendapat banyak sinar matahari. 1000 kali lebih baik daripada basemen sewaanku yang dulu lembab. Bosku pasti akan senang dengan sikapku yang rendah hati ini. Begitu saja, aku resmi menjadi suami kontraknya. Di depan umum, kami adalah pasangan yang saling mencintai. Tapi di balik pintu yang tertutup, dia adalah bos sekaligus penolongku. Sebagai orang yang terlalu sering membaca novel online, aku sangat memahami peranku di sini. Aku ini cuma seorang karyawan. Pantangan terbesar dalam pernikahan kontrak adalah jatuh cinta pada bosmu sendiri. Dunia kami benar-benar berbeda, aku tidak selevel dengannya. Lupakan soal cinta-cintaan, aku cuma butuh uangnya. Itulah prinsip hidupku, dengan makanan gratis, hiburan gratis, dan sebuah villa megah untuk ditinggali. Bahkan para dewa pun pasti iri dengan gaya hidup seperti ini. Sejak pindah dari ruang bawah tanahku yang lembab, kesehatanku meningkat drastis. Aku bisa makan enak sepuasnya dan tidur dengan sangat nyenyak. Aku benar-benar menyukai tempat ini. Timur, Selatan, Naga Putih, Pong. Di ruang permainan, aku sedang bermain mahjong bersama Paman Fu, Paman Sang, dan Bibi Wang. Bibi sudah sering bekerja untuk keluarga kaya sebelum ini, kata Bibi Wang sambil mengambil sebuah ubin mahjong. Tapi orang sesederhana dan seramah kamu sangat jarang ditemukan. Iya, betul, Paman Sang menyetujui, kamu itu tampan, sopan, dan sangat menghormati kami. Aduh, Bibi Wang, Paman Sang, tolong jangan menyanjungku terus, jawabku. Kalian bukan pelayan, dan aku juga bukan majikan. Kita semua di sini cuma karyawan dengan tugas yang berbeda. Selain gajiku yang lebih besar, aku ini sama saja seperti kalian. Paman Fu menggeleng-gelengkan kepalanya tanda tidak setuju. Lihat, tuan kita ini tidak hanya rendah hati, tapi juga suka bercanda. Ngomong-ngomong soal gaji, Bibi Wang, Paman Sang, berapa sih gaji kalian? Aduh, Paman Fu, kamu kan yang paling lama bekerja di sini, kata Bibi Wang sambil membuang ubin mahjongnya. Apa kamu lupa aturan dari Mona? Gaji itu rahasia. 50.000, bisiknya. Paman Sang menghela napas, dengan enggan meletakkan kembali ubinnya. Mengambil yang lain, lalu melemparkannya ke meja. 60.000, katanya. Kemudian,
Mereka berdua perlahan-lahan menoleh untuk menatap Paman Fu. Merasa tertekan, Paman Fu terlihat canggung, lalu melemparkan ubinya ke meja. 90.000, katanya, sekarang giliran Anda. Tuan, mereka bertiga menatapku serampak. Wajahku terasa panas membara, seperti ditampar keras oleh ketiga angka itu. Keringat dingin bercucuran, dan ubin yang sedang kupegang erat langsung tergelincir jatuh dari tanganku. Di ubin itu, tertulis angka 30.000. Oh, astaga. Aku bersumpah tidak akan pernah bermain mahjong lagi. Mereka semua ini serigala berbulu domba. Aku benar-benar menyerang, impianku untuk menjadi karyawan terbaik seketika hancur berkeping-keping. Aku pikir aku ini pintar, tapi kenyataannya aku malah berada di tingkat paling bawah dari 18 tingkat neraka. Rasanya semua kerja keras yang kulakukan selama beberapa bulan terakhir ini hanyalah sebuah lelucon. Sekarang, aku cuma seorang pemalas yang menunggu semuanya berakhir. Satu-satunya hiburanku hanyalah uang pesangon sebesar 5 juta itu. Aku tidak perlu lagi mencemaskan suasana hati bosku. Setiap hari kegiatanku cuma makan, minum, lari pagi, bermain catur, main game, dan memancing. Hidup rasanya sangat manis. Dia sepertinya menyadari kemalasanku. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Selain di acara penting tempat kami harus tampil bersama. Dia membiarkanku melakukan apa saja sendirian. Ini benar-benar kehidupan yang kuinginkan. Suatu malam, aku terlalu emosional saat membaca novel online sampai-sampai tekanan darahku melonjak naik. Serius deh, kenapa sih semua tokoh utama di novel suka sekali diselingkuh? Aku benar-benar tidak habis pikir. Orang biasa yang membalas dendam sih masih masuk akal. Tapi ada apa dengan para CEO yang sok berkuasa ini? Apa mereka punya kelainan aneh? Aku akhirnya baru bisa tertidur jam 3 pagi. Saat aku terbangun, waktu sudah menunjukkan lewat jam 10 siang. Ketika Paman Fu bergegas menghampiriku. Tuan, Nona sudah menjadwalkan pemeriksaan kesehatan untuk Anda. Biar saya antar Anda ke rumah sakit. Pemeriksaan kesehatan? Tanyaku. Bukankah saya baru saja melakukannya bulan lalu? Kondisi saya sangat sehat. Kenapa harus periksa lagi? Rumah sakit kemarin dinilai kurang teliti. Jadi Nona mencarikan klinik swasta premium untuk Anda. Tapi semalam aku tidur larut malam, itu tidak akan memengaruhinya, katanya. Baiklah, lagi pula aku sedang puasa sebelum tes. Tapi serius deh, Paman Fu, rumah sakit ini, kejam sekali mereka mengambil 5 tabung penuh darahku. Berapa banyak makanan yang harus kumakan untuk memulihkan darah sebanyak itu? Tuan ingin makan apa hari ini? Tanya Paman Fu. Tidak usah repot-repot. Sekarang sudah jam makan siang, kita makan di rumah saja. Jangan begitu, Tuan, Nona memerintahkan saya untuk memanjakan Anda. Beliau bilang, apapun yang ingin Anda makan, minum, atau mainkan, saya harus menyediakannya, agar Anda selalu bahagia. Kenapa ini terdengar seperti ucapan dokter yang menyuruh pasien sekarat untuk makan apa saja yang mereka inginkan? Paman Fu, sebenarnya aku sakit apa? Sisa hidupku tinggal berapa bulan lagi. Katakan saja sejujurnya, aku kuat kok. Tidak, sama sekali tidak ada yang sakit. Jawabnya terbata-bata, lalu kenapa dia bertingkah seaneh ini? Tuan, bukankah wajar jika Nona memperlakukan Anda dengan baik? Aku sangat meragukan hal itu selama beberapa hari berikutnya. Sikap Paman Fu dan Bibi Wang berubah total. Mereka menuruti semua keinginanku dan terus berusaha menyenangkan hatiku, yang justru membuatku merasa sangat tidak nyaman. Suatu hari, aku menyudutkan Paman Fu untuk meminta penjelasan. Paman Fu, kenapa sih semua orang tiba-tiba jadi sungkan begini? Sebelumnya kan kita akrab banget. Kenapa sikap Paman berubah drastis setelah pemeriksaan kesehatanku? Bisa tidak kita biasa saja seperti dulu? Tuan, ini adalah perintah beliau, katanya. Beliau sangat memedulikan Anda dan ingin Anda bahagia. Kalau Anda tidak nyaman, beliau akan meminta pertanggungjawaban kami. Kalau dia memang peduli, harusnya dia menghentikan omong kosong ini dan menaikkan gajiku. Aku pasti langsung merasa luar biasa, gumamku. Apa katamu, Tuan? Aku bilang, kalian yang bertingkah seperti ini membuatku tidak nyaman. Berteman biasa saja kan, jauh lebih baik. Aku mengerti sekarang. Hei Xiaoxue, pekerjaanmu di sini sudah selesai, pergilah lakukan yang lain. Aku mengacungkan jari tengah ke Paman Fu. Kalau Paman mencoba ikut opera ubah wajah si Chuan,
Paman pasti gagal total. Itu adalah transisi paling kaku dan sama sekali tidak mulus. Walau aku tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh CEO cantik kami, aku tidak membiarkan hal itu menggangguku. Perubahan suasana hati memang sudah jadi syarat wajib bagi para bos. Bagi kami, para budak korporat di lapisan paling bawah, satu-satunya pilihan adalah tetap tenang. Hidupku terus berjalan seperti biasa, rutinitas harian berupa lari pagi, bermain game, dan memancing. Suatu sore, aku menyelesaikan aktivitasku, merapikan peralatan, dan berjalan santai kembali ke villa dengan keranjangku. Jangan repot-repot melihat ke dalam keranjangnya kosong melompong. Reputasiku sebagai master memancing tanpa hasil tangkapan memang sudah legendaris. Aku masuk ke villa dan baru saja hendak menyapa Paman Fu. Saat tiba-tiba aku melihat Shen Youchu sedang duduk di sofa ruang tamu. Hal yang benar-benar tidak pernah terjadi. Ada yang tidak beres. Tingkat keanehannya 10 dari 10 tidak, bahkan 12 dari 10. Wanita itu benar-benar gila kerja. Dia jarang menginap di luar, tapi dia selalu berada di kantor sampai jam 10 malam. Biasanya pulang ke rumah jauh setelah jam 10, lalu pergi lagi sebelum jam 8 pagi. Di masa terlama kami bahkan pernah melewatkan 1 bulan penuh tanpa sekalipun berpapasan. Melihatnya ada di rumah di tengah hari bolong seperti ini, rasanya sangat aneh. Walaupun aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, aku segera menghampirinya untuk menyapa. Presiden Shen, Anda sudah pulang. Karena Anda pulang di tengah hari, Anda pasti sibuk, jadi saya tidak akan mengganggu Anda. Aku baru saja hendak kembali ke kamarku ketika dia menghentikanku. Tunggu, Liu Nian. Saya di sini, Presiden Shen. Anda yang bisa saya bantu. Biar ku perkenalkan seseorang dulu. Ini Jiboda. Ini suamiku, Su Liu Nian. Mendengarnya, aku akhirnya menyadari keberadaan pria di sampingnya. Dia sangat kurus dan pucat, jelas-jelas sedang sakit. Tapi kenapa dia memperkenalkanku padanya? Pria itu memancarkan aura rapuh yang sangat kuat dan tak bisa dimungkiri. Jangan-jangan dia suka sesama jenis? Apa Shen Youchu butuh bantuan dan ingin menyerahkanku untuk menjadi mainannya? Pantas saja akhir-akhir ini dia mengawasiku dengan sangat ketat. Dia menjualku. Tidak mungkin, aku tidak suka sesama jenis. Presiden Shen, kalau Anda benar-benar menginginkan yang terbaik, kirim saja dia ke. Dia pasti akan sangat betah di sana. Walau pikiranku berteriak histeris, aku tetap harus menunjukkan sopan santun. Aku melangkah maju dan membungkuk dalam-dalam bahkan sebelum dia sempat mengulurkan tangannya. Tuan Jiboda. Sungguh suatu kehormatan, akhirnya bisa bertemu dengan Anda. Tunggu, sepertinya tidak begini, kenapa rasanya sangat ala Jepang ya? Tuan Zhu, apakah Anda pernah mendengar tentang saya sebelumnya? Ya, sebenarnya tidak juga. Jiboda menggaruk hidungnya dengan canggung. Tetapi Shen Youchu segera berbicara untuk mencairkan suasana. Liu Nian, selama kamu bersamaku, aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk. Sejujurnya, mengetahui bahwa gajiku lebih kecil daripada pelayan memang agak menyakitkan. Tapi kalau dipikir-pikir aku ini, lulusan baru yang tidak tahu apa-apa. Tapi mereka membayarku 30.000 sebulan. Itu langsung mengalahkan 99% orang. Ini jelas mengalahkan 95% teman sebayaku. Tempat tinggal dan makan gratis, pekerjaan mudah, dan tanpa lembur. Sejujurnya, Shen Youchu memperlakukanku dengan sangat baik. Tentu saja, Presiden Shen selalu bersikap luar biasa kepadaku. Sebenarnya, Jiboda adalah tetangga masa kecilku. Kami tumbuh bersama. Tapi tepat setelah lulus SMA dia kuliah di luar negeri, menetap di sana, dan menguasai manajemen tingkat lanjut. Baru-baru ini, dia bergabung dengan perusahaanku untuk membantu memajukan bisnis. Menyadari posisiku, aku berkata, saya mengerti, Presiden Shen, saya akan mundur demi Tuan Ji. Katakan saja dan saya siap untuk pergi mengurus akta cerai kami. Su Liu Nian, apa kamu begitu menginginkan perceraian? Tidak. Tentu saja tidak. Saya hanya mengkhawatirkan Anda dan Tuan Ji. Jangan terlalu banyak berpikir. Dia hanya teman masa kecilku. Kami tidak ada hubungan apa-apa. Sebenarnya, itu tidak benar dia. Dia sedang sakit, pasang wajah bingung. Jiboda tampak benar-benar kehilangan kata-kata tetapi berhasil berkata, Tuan Su, meskipun saya sangat menyukai. Dia berbalik, melihat tatapan dingin Shen Youchu, dan dengan cepat menarik kembali ucapannya.
Liu Chu benar, saya memang sakit. Begini ceritanya, Liu Nian, tidak lama setelah Jiboda kembali, dia didiagnosis menderita leukemia. Tidak ada satupun anggota keluarganya yang cocok. Karena tahu kalian, berdua memiliki darah pandai yang langka. Aku menggunakan hasil pemeriksaan fisikmu untuk melakukan tes kecocokan. Hasilnya sangat cocok, jadi kami berharap kamu bisa membantu Jiboda. Menyadari keraguanku, dia menambahkan, Jiboda akan memberikan kompensasi sebesar 10 juta. Menolong. Tentu saja aku akan menolong. Menolong sesama adalah kebajikan utama, dan menyelamatkan nyawa adalah tugas yang suci. Soal uangnya, hei. Aku membuka lebar kantongku sambil berbisik. Serius? Kamu setuju? Terima kasih banyak, Tuan Zhu. Jiboda tersenyum lebar. Sama-sama, jawabku sambil menggesekkan ibu jari dan jari telunjukku. Melihatku setuju, mata indah Shen Yulchung menyipit membentuk senyuman manis. Setelah sempat terpaku sejenak, aku segera kembali menatap Jiboda. Bos memang sangat cantik, tapi dia berada di luar jangkauanku. Uang 10 juta berjalan itu jauh lebih menenangkan hati. Jaga dirimu baik-baik, Liu Nian. Aku akan pergi berkoordinasi dengan pihak rumah sakit bersama Jiboda. Sambil melihat mereka pergi, aku kembali ke kamarku dan merebahkan diri di tempat tidur. Lemas selama beberapa hari demi mendapatkan uang tunai 10 juta. Sangat sepadan. Lagi pula aku juga sedang tidak ada jadwal ride game. Namun, hari-hari berikutnya menjadi sangat membosankan. Paman Fu dan pengasuh Wang terus mengawasiku, melarangku melakukan apapun. Aku hanya boleh duduk diam dan tampil tampan. Agar aku tidak memancing, Paman Xiang bahkan menyita peralatan pancingku dengan alasan khawatir aku akan tenggelam. Kalau memang menginginkan peralatanku yang mahal, bilang saja. Mana mungkin master memancing hampa yang legendaris, seperti kau bisa tenggelam di sungai. Jadi, saat Paman Fu sedang lengah, aku menyelinap keluar dari villa untuk jalan-jalan di pusat kota. Namun, jalan-jalan pur terasa cukup membosankan. Shen Youchu sudah menyiapkan semua pakaianku. Aku punya ruang lemari pakaian yang sangat besar di villa, penuh dengan merek-merek mewah. Untuk makanan, Paman Sang adalah koki bintang 3 Michelin yang masakannya sangat cocok dengan seleraku main video game. Aku, seorang pria dewasa setinggi 180 cm, malah dikalahkan oleh bocah berusia 8 tahun. Kalau aku tidak menarik kursinya di detik-detik terakhir, aku tidak akan bisa tersenyum penuh kemenangan seperti ini. Setelah berjalan tanpa arah, aku mendongak dan melihat cave sepi yang sama. Sudah lebih dari 1 tahun, dan cave ini masih belum bangkrut juga, tangguh sekali. Karena kita berjodoh, aku akan menghabiskan sedikit uang di sini. Aku memesan kopi, duduk di sudut yang biasa, dan 10 menit kemudian, kopi itu datang. Aku meminumnya sedikit, yap, rasa itu lebih buruk daripada obat herbal. Supaya tidak mubazir, aku meminumnya sekaligus dalam satu tegukan. Tepat saat aku berdiri, terdengar suara-suara dari bilik di belakangku. Aku tidak tahu pelet apa yang dipakai cowok parasit itu pada Shen Youchu. Sampai-sampai dia menolak untuk menceraikannya. Karena dia tidak mau bercerai, jangan salahkan aku kalau aku bermain kotor. Shen Youchu adalah bosku, apakah cowok parasit itu aku? Aku bercermin melihat wajahku yang sangat tampan ya, agak pucat. Jadi, trik kotormu itu hanya pamar. Apa gunanya? Tentu saja itu berhasil. Aku tahu cowok parasit itu memiliki golongan darah resus negatif. Langkan jadi, aku berbohong kepada Shen Youchu dengan mengatakan aku juga memilikinya. Dan memberitahu bahwa golongan darah langka sangat mudah cocok. Dia termakan umpal dan mengambil sampel darahnya dengan kedok pemeriksaan kesehatan rutin. Lalu aku menyogok dokter untuk memalsukan tes kecocokan, membuat kami seolah-olah sangat cocok. Shen Youchu segera membawaku menemui cowok parasit itu, menuntut donor sumsum tulang. Awalnya dia ragu-ragu, tetapi begitu dia mendengar tentang kompensasi 10 juta, dia langsung setuju. Sungguh parasit yang gila uang, selain ketampanannya, dia sama sekali tidak pantas untuk wanita itu. Tunggu, itu kan Jiboda. Dia memalsukan leukemia hanya untuk menjebakku, tapi mendonorkan sumsum tulang, bahkan tidak membawa risiko apapun bagi dirinya. Kamu benar, tidak ada risiko, kecuali jika terjadi kecelakaan medis. Hehehe. Astaga, Jiboda, hatimu busuk sekali, jadi kamu menyogok lebih dari satu dokter.
Tentu saja. Lalu berapa biaya yang kamu habiskan untuk seluruh rencana ini? 30 juta, apa kamu sudah gila? Berikan saja aku 30 juta itu, dan aku sendiri yang akan menyeret Shen Youchu untuk bercerai. Sekarang juga, bahkan Yesus pun tidak akan bisa menghentikanku, tidak perlu pakai intrik segala. Tunggu, kamu mempertaruhkan seluruh tabungan hidupmu untuk ini. Asalkan aku bisa menikahi Shen Youchu. Uang 30 juta yang sepal itu tidak ada apa-apanya bagiku. Lalu kenapa kamu tidak menyewa truk pasir saja? Biayanya cuma beberapa ribu. Wah, temannya benar juga. Kenapa dia tidak menyewa truk saja? Apa dia takut aku akan bereinkarnasi? Tidak, karena itu akan dengan mudah membuat Shen Youchu curiga. Kecelakaan truk pasti akan diselidiki, tapi kecelakaan medis tidak akan, kan? Apakah kamu benar-benar lulusan luar negeri yang hebat? Lebih mirip kura-kura tanpa otak. Meskipun rencana Jiboda ini penuh dengan celah, aku harus menangani ini dengan hati-hati. Nyawaku taruhannya. Malam itu juga, aku mengetuk pintu kamar Shen Youchu. Ketika aku mengatakan yang sebenarnya, dia tampak sangat terkejut. Mustahil. Jiboda dan aku tumbuh bersama. Dia tidak akan pernah membohongiku. Liu Lian, apa kamu hanya takut? Donor sumsum tulang itu tidak memiliki risiko. Lagi pula, kamu mendapatkan 10 juta dolar. 10 juta memang menggiurkan, tapi dia menginginkan nyawaku. Aku tidak akan mendonor, titik. Tidak, semuanya sudah dijadwalkan. Kamu tidak bisa mundur hanya karena rumor tak berdasar. Rumor tak berdasar? Jadi, Presiden Shen, Anda tidak mempercayaiku kan? Tidak, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu, percayalah padaku. Tatapan matanya tampak memohon. Benar, Jiboda adalah teman masa kecilmu, sedangkan aku hanyalah alat. Sudah sewajarnya aku yang menderita demi dirinya. Menatap matanya, gue langsung terdiam. Rencana Jiboda itu penuh celah. Gue gak percaya kalau dia gak curiga sedikit pun. Mungkin dia emang gak peduli gue hidup atau mati, atau mungkin dia punya rencana tersendiri. Gue gak tahu harus percaya sama dia atau enggak. 50 juta dolar sebagai hadiah sukarela. Gue mau sekarang juga. Baik, suara Shen Youchu agak gemetar, tapi semua itu gak penting buat gue. Begitu uangnya masuk, gue langsung transfer semua tabungan gue ke orang tua gue. Hidup gue ini udah liar banget, hampir gak ada penyesalan, kecuali satu hal, gue masih perjaka. Hari ini, gue mempertaruhkan nyawa buat main game ini. Bahkan, kalau gue kalah, keluarga gue bakal dapat 50 juta dolar. Bukan kesepakatan yang buruk. Malah sebenarnya untung banget. Akhirnya, hari operasi pun tiba. Gue dan Jiboda didorong masuk ke ruang operasi. Sebelum mulai, mereka ngasih gue obat bius. Tunggu dulu, bukannya donor sumsum tulang, sekarang biasanya lewat sel punca darah ya. Kan cuma butuh obat mobilisasi aja, kenapa gue harus dibius total? Apa gue kalah taruhan? Belum sempat mikir, pandangan gue langsung gelap dan gue pingsan. Tidur pas gue bangun, hari udah berganti. Selain agak pusing, tubuh gue rasanya baik-baik aja. Di samping tempat tidur gue, ada Shen Youchu yang lagi duduk. Rambutnya yang biasanya rapi dan halus sekarang berantakan. Dan matanya yang indah kelihatan punya kantung mata yang tebal. Dia kelihatan kayak gak tidur semalaman. Zhu Liulian, kamu udah sadar, kata Shen Youchu dengan gak sabar. Bu Shen, jawab gue dengan nada dingin dan asing. Liulian, istirahatlah. Aku ada urusan perusahaan yang harus diurus, jadi aku tinggal dulu ya. Setelah ngomong gitu, dia praktis langsung kabur dari ruangan. Gue ngecek tubuh gue, gak ada rasa sakit, gak ada lemas. Ini sama sekali gak kayak habis donor sumsum tulang. Sepertinya Shen Youchu emang beneran punya rencana, dan dia berhasil. Pas perawat lagi ngecek kondisi gue dim-dim cari info buat dapet jawaban. Ternyata HLV Gus sama sekali gak cocok sama Jiboda. Dia udah nyuap dokter lab buat malsuin laporannya. Shen Youchu, yang khawatir kalau dokternya Jiboda gak profesional, udah nyiapin tim medis terbaik dari jauh-jauh hari. Tepat sebelum kami masuk, kepala ahli bedan mengambil alih penuh jalannya operasi. Awalnya berjalan lancar, dan sel punca hematopoietik Jiboda udah hancur total. Tapi pas mereka mau ngambil sumsum tulang gue, seorang ahli yang matanya jeli ngelihat ada kejanggalan di laporan DNA, dan langsung menghentikan operasi buat tes ulang darurat. Akhirnya,
Rencana busuk Jiboda buat ngebunuh gue kebongkar. Tapi soal apa yang terjadi setelahnya? Gue tahu itu semua berkat rencana Shen Yulcho. Dan dia beneran nepatin janjinya. Gue gak cuma selamat tanpa luka sedikit pun, tapi gue juga dapat 50 juta dolar. Bener-bener untung besar. Tapi pas gue harus berhadapan sama dia, rasanya canggung banget. Tapi dia kan bos gue, jadi gue bisa apa? Ia menghindari Lar, jelas. Mungkin gaya hidup gue yang mageran ini menarik perhatiannya. Karena tiba-tiba dia berhenti kerja lembur. Malahan, dia malah sering duduk di sofa ruang tamu, cuma buat ngeliatin gue. Bikin gue risih banget rasanya. Sekarang setelah badai berlalu, gue langsung balik lagi ke kehidupan majer gue. Nasi makan kuda, belah kayu, keliling dunia bentar, foret itu semua. Gak ada kuda buat dikasih makan, gue pak kompor gas bukan kayu bakar. Dan gue gak bisa jalan-jalan pas si bos lagi ngawasin gue kayak burung elang. Sejak masalah Jiboda itu, gue punya firasat buruk. Masa depan gue kayaknya gak bakal tenang deh. Bener aja, suatu pagi gue tidur nyenyak sampai jam 10 lewat, kayak biasanya. Baru selesai sikat gigi, Paman Fu tiba-tiba mendekat dengan senyuman licik. Tuan, Nona muda ingin saya mengantar Anda untuk pemeriksaan fisik lagi. Waduh, pola lama lagi, bau-bau yang udah gak asing nih. Paman Fu, mending langsung ambil darah aja Dil. Tahun ini gue udah 2 kali rongken dada. Kalau keseringan nanti gue malah kena kanker. Lagian, gue gak mau ambin gue diperiksa buat ketiga kalinya. Paman Fu sempat ragu, lalu mengangguk, masuk akal juga. Begitu sampai di rumah sakit, kita cuma ambil darah saja. Habis itu, Paman Fu dan 2 pengawal berbadan kekar bener-bener ngelempar gue ke dalam mobil. Paman Fu, minimal kasih tahu Don, siapa yang sakit dan sakit apa. Kabarnya itu cinta pertama Nona, Tuan Guyuan. Soal penyakitnya, Paman Fu melirik ke arah pinggang gue, uremia. Jadi, Shen Yulcho lagi ngincer ginjal gue. Bu Shen, ada jutaan ginjal di dunia ini, kenapa Anda begitu terobsesi sama ginjal saya? Gue menatap balik ke villa mewah, milik keluarga Shen yang kayak istana itu. Rasanya ada papan reklam raksasa melayang di atasnya, dengan tulisan, cabang Myanmar Utara. Gak bisa dibiarin, gue harus kabur dari sini. Tapi dengan 2 pengawal yang ngehimpit gue di kursi belakang kayak anak ayam yang gak berdaya. Gak ada jalan buat kabur, Paman Fu, boleh gak gue nolak? Menurut Tuan bagaimana? Paman Fu menunjuk ke arah para pengawal. Di saat itu juga, gue bener-bener pengen nampar diri sendiri, biar sadar. Kenapa juga lu harus serakah sama gaji 30.000 sebulan? Kenapa lu tergiur sama ganti rugi kontrak 5 juta itu? Sekarang rasain. Ginjal lu dalam bahaya. Kenapa nasib gue malang banget sih? Untungnya, tanpa semua tes gak berguna itu, mereka langsung bawa gue ke lab buat ambil darah. Setelah beberapa tabung darah gue disedot lagi, gue dilempar balik ke Villa Shen. Mereka bahkan dengan sangat perhatian nempatin beberapa pengawal buat awasin gue. Bikin gue mustahil buat kabur. 3 hari kemudian, gue dibawa ke hadapan Shen Yulcho. Untungnya, dia lagi sendirian, tanpa ada cinta pertamanya yang berharga itu di sekitarnya. Kayaknya mereka gagal nemuin donor yang cocok. Gue dim-dimnya hela napas lega. Liu Nian, kamu pasti udah tahu kan ini soal apa? Bu Shen, maksud Anda soal Guyuan? Dia sangat spesial buat aku, tapi dia kena uremia. Bentar, rasanya ada yang salah di Bu Shen. Turut berduka cita ya, tapi yang uremia itu dia, kenapa kamu malah ngucapin belasungkawa ke aku? Pokoknya, kami udah meriksa darah kamu buat ngelihat apa kamu cocok. Dan coba tebak. Kamu cocok. Gue langsung meludah kesal. Apa-apaan sih? Apa gue ini charger universal? Kok bisa-bisanya cocok sama semua orang? Jadi sekarang Anda juga lagi ngincer ginjal saya? Liu Nian, aku tahu ini gak adil. Aku bakal kasih kamu kompensasi. Lagian, aku udah nanya ke dokter-dokter. Dan mereka semua bilang kalau hidup dengan 1 ginjal itu sama sekali gak ada dampaknya buat kesehatan. Itu omong kosong banget. Ya jelaslah mereka bilang gitu, kan bukan ginjal mereka yang mau dipotong. Coba kalau itu ginjal mereka sendiri, kita lihat apa mereka masih bakal bilang. Kalau itu gak berdampak sama sekali buat kesehatan mereka. Mereka itu ahli medis, perkataan mereka sangat bisa dipercaya. Oke, Anda lebih percaya mereka daripada saya? Gak masalah, tapi Anda pasti percaya sama ayah kandung Anda sendiri kan?
Kenapa Anda gak potong aja dulu salah satu ginjal bokap Anda, terus tanya ke dia dan nyokap Anda. Apa kehilangan satu ginjal bakal memengaruhi kesehatannya? Dengar, kalau kamu mau donorin, kamu dibas sebut harga berapa aja. Gue gak peduli berapa harganya, gue gak bakal mau donor. Kalau gue kehilangan satu ginjal, sisa hidup gue bakal hancur. Kamu itu suami aku, dan kamu bahkan gak mau bantu aku. Suami macam apa gue buat lu? Kalau lu emang ngeperlakuin gue kayak suami sendiri, apa lu bakal maksa gue buat ngasih ginjal ke cinta pertama lu? Lu kebanyakan baca novel online sampah ya. Gue bener-bener gak mau, malahan gue mau cerai. Persetan sama kompensasi lu. Kontrak kita masih sisa lebih dari 3 tahun lagi. Kamu yakin mau lu cerai? Iya, sekarang juga. Kalau gue gak cerai sama lu, gue jadi anjing. Baik, itu pilihan kamu. Shen Yuchu membuka laci mejanya, mengeluarkan kontrak yang sudah kami tanda tangani, menunjuk ke klausul paling terakhir, dan berkata, kamu bisa bacakan? Tolong bacain ini keras-keras buat aku. Klausul 115. Jika salah satu pihak melanggar kontrak, mereka harus membayar pihak lain sebesar 1 miliar sebagai ganti rugi. Udah selesai bacanya. Sekarang, kalau kamu setuju buat donorin, aku bakal kasih kamu 1 miliar. Tapi, kalau kamu nolak dan tetap mau cerai, kamu utang ke aku 1 miliar. Jadi, apa yang mau kamu lakukan? Pilihan yang sulit, Kak Ager. Kenapa diem? Masih mau cerai, Bub? Liunian, jangan khawatir. Aku udah pelajari semuanya, aku udah cari di internet dan konsultasi sama banyak ahli. Mereka semua bilang kalau meskipun manusia punya 2 ginjal, sebenarnya yang benar-benar berfungsi itu cuma 1. Jadi kalau kehilangan 1 ginjal, gak bakal ada dampak nyata. Ahli macam apa itu? Omong kosong. Kalau lu turun dari dual core ke single core, gimana caranya performa gak turun? Apa single core lu bisa jalan sekencang dual core? Kalau para bos teknologi dengar omongan itu, mereka bakal ngehepe habis-habisan sampai ke langit. Sebenarnya, apa sih yang mau kamu omongin? Maksud gue, performa ranjang gue bakal hancur gara-gara lu. Donor ginjal merusak performa kamu? Iya, performa. Performa di atas ranjang. Mendengar ini, wajah Shen Yuchu langsung memerah. Kamu ngomong apa sih? Ngaco. Gue ngaco. Kenapa lu gak tes sendiri aja biar tahu kebenarannya? Biar tahu sendiri, kasihan banget kan gue, masih perjaka ting-ting. Selain tangan gue sendiri, gak pernah ada orang lain yang nyentuh gue rugi bandar. Rugi apa sih? Paling buruk juga, aku bakal serahin diri aku ke kamu. Shen Yuchu merona. Gak mau, gue tetap rugi. Gue masih perjaka tulen yang bersertifikat tahu. Energi murni maskulin gue masih utuh tanpa noda. Siapa bilang kamu rugi? Kita bahkan belum nyoba, jadi mana tahu. Udah deh, ayo kita masuk ke dalam. Han PH, lu punya teman masa kecil sama cinta pertama, terus lu bilang gue gak rugi. Oke, ayo masuk. Siapa takut? Buat ngelihat kemampuan kamu yang sebenarnya. 5 menit kemudian, gue dan Shen Yuchu cuma bisa saling pandang dengan tatapan kosong. Liunian, dengerin aku, kayaknya kamu mending donorin aja deh ginjal itu. Lagian kamu udah gak punya performa yang tersisa buat dikorbanin lagi. Lu ngeremehin siapa hari? Itu tadi kan baru pertama kali buat gue. Oke. Ayo kita coba lagi. Lihat aja gimana gue bakal naklukin lu kali ini. Yang tadi itu baru hidangan pembuka. Sekarang baru menu utamanya. Dan bener aja, gue berhasil mengalahkan dia telak. Beberapa kali dia mencoba merenungkan arti kehidupan, tapi langsung gue potong terus. Hari itu, kami ganti spray sampai 5 kali, dan setelah itu kami udah gak peduli lagi. Pertama, karena dia kehabisan spray bersih, dan kedua, dia emang suka banget rasanya dipeluk. Tak lama kemudian, setiap sudut kamarnya udah basah sama keringat kami. Sejak saat itu, gue resmi pindah ke kamarnya. Tapi jangan salah paham dulu ya, ini murni biar gampang kalau mau kerja lembur. Kapitalis kejam. Dia memeras tenaga gue sampai jam 2 atau 3 pagi setiap hari. Bahkan dengan jatah libur 5 hari sebulan. Dia bakal memeras gue lebih keras lagi di 2 hari sebelum gue libur. Satu-satunya keuntungan cuma teh goji beri tanpa batas. Selama bulan pertama, gue ngelihat teh itu sambil mencibir. Halah, ngeremehin siapa sih? Tapi sebulan kemudian,
Won, teh goji ini penyelamat banget. 6 bulan kemudian, sekitar jam 11 siang, aku bangun, cuci muka. Terus langsung nenggak satu muk raksasa teh itu. Tiba-tiba, Paman Fu muncul begitu saja tepat di sebelahku. Tuan, mungkin sebaiknya Anda kabur saja, gak apa-apa, Paman Fu. Seberapa parah pun masalahnya, aku masih bisa mengatasinya. Bukan begitu, Tuan. Baru saja ada kabar, kalau kakak angkat Nona muda akan segera kembali ke dalam negeri. Mendengar itu, seketika rasa ngeri yang mencekam merayap di hatiku. Apa penyakitnya? Penyakit jantung bawaan, ya ampun, Mama, selamatin aku. Aku mau pulang. Ngapain kalian cuma berdiri aja di situ? Buruan kejar dia.